Perusahaan teknologi penyedia layanan on-demand dan ride-hailing asal Singapura, Grab, siap melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering di Bursa Wall Street, Amerika Serikat. Sumber Bloomberg mengungkapkan, pekan ini Grab mengumumkan rencana IPO melalui akuisisi bertujuan khusus atau Special Purpose Acquisition Company di Amerika Serikat. Dengan langkah IPO ini, valuasi perusahaan diprediksi bisa menembus lebih dari 34 miliar dolar AS atau sekitar 493 triliun rupiah. Sementara itu, perusahaan layanan jasa pemesanan tiket asal Indonesia, Traveloka, juga disebutkan akan mengikuti langkah Grab untuk IPO melalui SPAC dengan dukungan miliarder Richard Lee dan Peter Thiel. Adapun valuasi Traveloka diprediksi mencapai 5 miliar dolar AS atau setara 73 triliun rupiah. Benua Asia menjadi tempat termahal di dunia dan Jakarta menjadi salah satu kota termahal. Ibu kota Indonesia ini dinobatkan sebagai kota termahal ke-20 di dunia pada tahun ini, versi laporan Bank Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report 2021. 4 dari 5 kota termahal sekarang berada di Asia. Shanghai, China naik ke peringkat teratas dari 25 kota global untuk dinobatkan sebagai tempat termahal untuk hidup. Kawasan ini dinilai tahan banting terhadap pandemi COVID-19 karena meski ekonomi tertekan corona, harga barang masih tetap tinggi. Pemeringkatan ini didasarkan pada harga barang mewah yang mewakili pengeluaran high net worth individual. Jakarta dinilai mahal untuk pembelian teknologi, properti, tas mewah, minuman keras hingga perhiasan. Sepanjang tahun 2020, Satgas Waspada Investasi mencatat kerugian investasi bodong menembus 5,9 triliun rupiah. Kerugian itu berasal dari PT Camp & Camp alias Memiles, PT Indo Sterling Optima Investa, dan beberapa lainnya. Menurut Satgas Waspada Investasi, sedikitnya ratusan ribu orang menjadi korban investasi bodong. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Sarjito, mengatakan, ketika korban mengalami kerugian setelah ditipu investasi bodong, maka uang yang diinvestasikan sangat sulit untuk diperoleh kembali. Menurut Sarjito, penting untuk memahami risiko berinvestasi. Apabila iming-iming imbal hasil investasi sangat besar atau tidak wajar, maka kemungkinan besar investasi tersebut bodong. Setelah Alibaba, kini giliran Ant Group yang dihukum otoritas Cina. Ant Group dipaksa Bank Sentral untuk menjadi perusahaan induk keuangan. Dengan demikian, Ant Group juga diminta untuk memutuskan hubungan dengan aplikasi pembayaran Alipay yang juga masih bagian dari kerajaan bisnis Jack Ma. Restrukturisasi besar-besaran ini disebut analis Livestream Research efektif membagi Ant Group menjadi beberapa bisnis independen serta menghentikan Alipay menjadi aplikasi super. Alipay sendiri memiliki lebih dari 730 juta pengguna bulanan di Cina dan menangani lebih banyak transaksi per tahunnya dibandingkan dengan Mastercard atau Visa. Sebelumnya, otoritas Cina telah menjegal IPO Ant Group yang berpotensi menghasilkan 37 miliar dolar AS bagi perusahaan November lalu. Pandemi COVID-19 membuat anggaran Amerika Serikat kempis. Pada Maret 2021, defisit anggaran negeri Pemensam mencapai 659 miliar dolar AS atau setara dengan 9.564 triliun rupiah. Defisit pada Maret 2021 meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menjadi rekor defisit terparah setelah bulan April dan Juni tahun lalu yang sempat minus lebih dari 700 miliar dolar AS dalam satu bulan. Membengkaknya defisit Maret tahun ini didorong oleh pembayaran bantuan pandemi COVID-19 sebesar 1.400 dolar AS per orang. Sementara para pengamat mengkhawatirkan pengeluaran yang dipicu defisit akan meningkatkan inflasi dan membuat Amerika Serikat kurang diminati oleh investor. Sentimen di Washington telah bergeser dengan berkurangnya kekhawatiran relatif terhadap beberapa dekade yang lalu. Suku bunga tetap rendah secara global selama beberapa dekade, menawarkan lebih banyak ruang untuk pengeluaran pemerintah.